peserta ada saat ini sudah bergabung 15 peserta. Juga ada di peserta ini beberapa yang saya sudah kenal, ada senior saya di SMA, kemudian ada teman SMP, tapi kayaknya yang dari Bukit Tinggi kayaknya belum join ini Lika Sensei. Kemudian kalau Pak Aina ini kayaknya di Bandung apa di mana ya Pak Ainal Mukrim atau Ayah biasa dipanggil. Posisi di mana ini sudah? Pak Ainal Mukrim. Pak Ainal Mukrim di mana nih Pak Ainal Mukrim? Di Bandung apa di Sumbar ya? Sumatera Barat. Wow. Ya, iyalah. Terima kasih Pak sudah hadir di kelas kita hari ini. Ya. Kemudian teman-teman atau kakak adik yang sudah join atau sudah ikut, terima kasih untuk partisipasinya. Intinya kami dari organisasi alumni Kapija, seperti yang sudah disebutkan oleh Lika Sensei tadi, ini adalah program batch kedua bagi kami untuk adanya kelas bahasa Jepang belajar online ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oh iya, saya lupa menyapa, ada Bobby Sensei juga di sini. Hai, Pak Afdal, konnichiwa. Konnichiwa. Kemudian Farah Sensei nggak hadir ya? Farah Sensei mungkin belum, Bang. Belum ya. Pak Afdal nanti sebentar lagi. Oke, baik. Begitu aja, mungkin maaf saya nggak bisa sapa satu persatu. Sambil kita menunggu ada wakil dari JICA, Japan International Cooperation Agency, itu adalah pembina dari Kapija ini, artinya pemberi donasi program untuk kita pergi ke Jepang dulu, itu adalah di bawah under JICA ini. Mungkin Lika Sensei mungkin bisa langsung atau mau dimulai sambil kita tunggu, kalau nanti sudah gabung, nanti bisa langsung disapa aja gitu Lika Sensei untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata dari beliau. Dari saya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Afdal, terima kasih. Jadi ini teman-teman semua, Bapak dan Ibu, sambil menunggu saya menjelaskan sedikit tentang program kelas online bahasa Jepang ini. Jadi kelas online bahasa Jepang ini diselenggarakan oleh Kapija dalam rangka pelayanan masyarakat dan juga memfasilitasi pelajar-pelajar atau orang-orang yang ingin belajar bahasa Jepang dari tingkat dasar. Karena tujuan program ini untuk pelayanan masyarakat, sebetulnya kami berharap sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya anggota masyarakat yang ikut dalam program ini. Tapi mengingat efektivitas pengajaran itu kadang-kadang kalau terlalu banyak juga ini ya kurang komunikasi antara guru dan siswanya mungkin kurang lancar. Jadi kami pun membatasi siswa, dan alhamdulillah untuk yang program kali ini terkumpul sebanyak 21 atau 22 orang siswa. Kami berharap siswa-siswa yang ikut dalam program ini nantinya akan terus ikut sampai durasi program ini berakhir. Idealnya dalam belajar bahasa Jepang sesuai dengan paket kurikulum yang diberikan oleh Kapija 21 ini adalah sebanyak 3 bulan dengan plus tambahan 1 bulan bagi yang belum mengenal huruf hiragana dan katakana. Kalau kanji itu belajar sambil kelas sambil belajar. Nah, yang di batch 1 itu kita sudah mulai dari sejak bulan Agustus, berarti kita sudah mau memasuki bulan ke-3 dari program ini. Begitu mungkin harapan kami dari program ini, karena jarang-jarang ya maksudnya Kapija sendiri belum tahu apakah nanti akan ada kelanjutan lagi bisa menyediakan program seperti ini yang istilahnya memfasilitasi masyarakat untuk
program bahasa Jepang. Ya kita memang punya rencana jangka panjang, hanya untuk saat ini diharapkan siswa-siswa yang ikut dalam program ini memaksimalkan fasilitas dan pembelajaran yang diberikan oleh Kapija beserta lembaga-lembaga yang mendukungnya. Mungkin itu harapan dari kami. Kursang dan Kursang Imaska ada nggak? Dan Kursang dari mana ini? Halo. Ya, Selamat Pak. sore. Selamat sore. Saya Ainal Mukrim. Oh, ini Pak Ya. Ainal Mukrim. Ya. Ya. Selamat sore, Pak. Ya. Kebetulan saya sama Pak Afdal udah kenal, tapi kenalnya baru di internet aja. Online ya, Pak. Sekarang semuanya serba online ini. Iya, betul. Ya. Dan Ibu Rizka, jujur saya bahasa Jepang ini modalnya nol besar. Jadi dalam usia sekarang saya mencoba menghafal huruf-huruf yang hiragana. Kayak ada kesulitan gitu hiragana ini. Ada satu sistem caranya supaya mudah mengingatnya gitu. Gitu. Saya ingat satu, yang lain lupa. Lupa. Mungkin ada satu sistem yang saya belum tahu gitu cara mengingatnya gimana. Itu aja, Bu. Betul. Ya, sekalian juga saya mengumumkan untuk teman-teman, ini ada kabar baik lagi nih dari Kapija 21. Tadinya kami itu menyediakan kelas itu hanya Selasa dan Kamis, tapi mengingat siswa itu komposisinya ternyata ada yang sudah bisa hiragana, ada juga yang belum, maka untuk yang belum bisa hiragana nanti kami sediakan lagi kelas, dan seperti yang kemarin tidak ada tambahan apapun ya minasan. Jadi ini gratis kelas hiragana ada di hari Jumat. Nanti silakan yang misalnya masih mau latihan hiragana atau tentunya yang masih belum kenal hiragana boleh masuk ke kelas di hari Jumat. Mungkin itu. Jumat jadi jam Pak, berapa? Sore Pak, jam 4. Jam 4 seperti biasa ya? Iya, jam 4 mulainya minggu depan. Bukan minggu ini ya, minggu depan. Oh, mulai minggu depan ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Ainal Mukrim. Mungkin sekarang lanjut ke Gazisang. Gazisang ada? Ya, ada. Ada Gazisang. Iya, Gazisang dari mana ini? Dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur. Salam perkenalan. Sudah bisa hiragana atau sudah bisa hiragana katakana atau masih dari baru pertama kali? Sudah kenal hiragana, tapi kalau soal menghafalnya masih kurang. Ya, sudah mengenal sedikit hiragana ya. Ya boleh ya. Nanti kalau misalnya ini boleh masuk di kelas hari Jumat kalau misalnya mau latihan hiragana dan katakana. Ya, hiragana. Hai, terima kasih. Sekarang Hanatas Nimsang. Hanatas Nimsang Imaska. Ada enggak ya? Ada Hanatas Nimsang. Halo, apa kabar? Dari mana ini Mbak Hana? Mbak Hana. Iya, dari Bogor. Dari Bogor. Oh, dari Bogor ya. Sekarang hujan nggak Mbak di situ? Sepertinya sih tidak. Ya, tapi habis hujan. Iya. Dari Bogor ya Mbak Hana Sang ya. Selamat datang di kelas Kapija. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas siapa nih? Muhammad Faiz Abdurrahman. Ada nggak? Hadir, Bu. Hai. Dari mana Pak Mas? Sama dari Bogor juga. Dari Bogor. Manggilnya gimana nih, Mas? Faiz aja. Mas Faiz ya, Mas Faiz kan nanti senseinya akan sering ya, Faizang, kayak nomor 1 gitu misalnya. Ya, dari Bogor ya. Iya. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih Faizang. Sekarang lanjut lagi siapa? Shifa-sang Imaska. Halo Shifa-sang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Shifa dari mana ini? Dari Bandung. Oh, dari Bandung, sama dong sama saya. Iya. saya juga dari Bandung. Shifa-sang, salam perkenalan. Iya. Shifa-sang sudah pernah mengenal hiragana? Tahu doang, tapi belum belajar. Belum. Bacanya sudah lancar? Belum. Ya, jadi nggak apa-apa ya, kita bisa belajar lagi sama-sama nanti.
Hai, arigatou gozaimasu. Ya, lanjut lagi. Siapa ini? Virtasang. Virtasang imasu ka? Virtasang ada nggak ya? Mungkin lagi di jalan atau lagi di ini, lagi belum bisa dibuka mikrofonnya. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Ganti ke siapa yang belum? Salsabila sang. Salsabila ada nggak Salsabila? Ada. Ada. Halo Salsabila. Apa kabar? Halo. Salsabila dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Salsabila sudah pernah gimana? Salsabila sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya? Udah belajar hiragana. Oh, udah belajar hiragana. Wah, hebat. Ya, nanti juga kalau misalnya Salsabila mau belajar lagi boleh, tapi kalau misalnya sudah lancar bahasanya nanti ada pengumuman lagi, ada kelas lagi yang lain ya, Salsabila. Lika, saya bentar, saya mau nyapa Salsabila ini anaknya Om Diki ya? Iya. Oh ya, profilnya Om Diki. Saya pikir Om Diki, ini kok namanya beda. Oh gitu. Teman sama di Bandung, Lika Sensei. Oh iya. Hai. Hai, ada lagi siapa nih yang belum? Ya, Salsabila sang, terima kasih. Ozora-sang. Ozora-sang imasu ka? Ozora-sang ada nggak ya? Ada. Ozora-sang dari mana? Bandung. Dari Bandung. Oh, sama dong ya, dari Bandung dengan saya. Ozora-san sudah pernah belajar bahasa Jepang? Belum, baru pertama kali. Wah, kalau baru pertama kali mungkin ada sedikit tantangan ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama dengan Bobby Sensei, Farah Sensei, baik-baik kok senseinya. Hai, dari Bandung ya? Iya. Hai, arigatou gozaimasu, selamat datang Ozora-san. Satu lagi tadi saya lihat ada Welly-sang. Welly-sang imasu ka? Iya, Rizka. Hai, Welly-sang, dari mana asalnya? Pak Welly. Iya. Dari mana Pak Welly? Jakarta Selatan, Ibu Rizka. Dari Jakarta Selatan. Pak Welly sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya? Belum, Ibu Rizka. Saya nol juga sama sekali. Tidak bisa hiragana, katakana juga nggak bisa, Ibu Rizka. Iya, tidak apa-apa ya, karena yang di batch 1 itu 95% belum pernah belajar bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sudah pernah belajar sedikit atau ada yang belum pernah, yang nggak usah khawatir, karena memang ini untuk kelas dasar 1 ya, dasar betul-betul mulainya dari awal. Hai. Do desu ka? Pak Afdal gimana ini, kita lanjut saja? Lanjut saja sambil ini ya. Hai. Hai, ya, karena sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 4:30, kita sambil belajar ya. Hai, kita mulai pelajarannya. Salam kenal semuanya ya. Saya belum kenalan, aduh maafkan ini. Aduh. Nama saya Rizka Ibrahim. Saya koordinator dari program kelas online bahasa Jepang ini. Di kesempatan kali ini saya membuka kelas dan nanti akan memperkenalkan beberapa senseinya juga. Hanya kelas kali ini mungkin bersama saya, nanti ketemu lagi di kelas hiragana mungkin ya. Hai, minasang dozo yoroshiku onegaishimasu. Kita mulai ya kelas hari ini. Hai. Minasang sudah siap kah? Sudah siap ya? Siap, insyaallah. Hai, Jugyo Hajimemas. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak minasang? Kelihatan. Kelihatan. Hai. Cuman kadang-kadang ini kalau di full screen gini biasanya suka macet-macet nih kalau PowerPoint, tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya, tadi kita sudah berkenalan sedikit. Jadi kelas ini diadakan oleh keluarga alumni program persahabatan Indonesia Jepang abad 21. Minasang bisa lihat di websitenya www.kapija21.org. Kapija ini sudah lama ya minasang, dari tahun 1985. Nah, anggotanya terdiri dari 4.200 orang. Oh, banyak ya, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya
Kapija ini adalah alumni dari program yang diadakan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA. Dia sudah sejak lama, sejak dari 1985, kemudian terus sampai saya sudah lupa lagi sih yang terakhir berapa, tapi dulu ada program dari JICA dan alumni program itu bergabung di dalam keluarga alumni Persahabatan Indonesia-Jepang. Tuh kan, suka macet ya. Hai, sebentar. Oke, kenapa nih? Sebentar. Maaf ya, minasang. Saya nggak usah pakai full ini aja ya, karena kadang-kadang memang suka macet kalau gitu. Kalau pakai full. Kalau segini tidak apa-apa, kelihatan? Bagus, Ya, bagus. kelihatan. Ya, tujuan kelas online ini tadi juga disampaikan sedikit. Pertama, pengenalan bahasa Jepang. Yang kedua, fasilitasi bagi yang ingin belajar bahasa Jepang dari tingkat dasar. Kemudian jam belajarnya setiap pertemuan itu 1,5 jam, tapi diharapkan siswanya aktif di kelas, latihan berbicara nanti ada ininya melalui voice note atau kita pakai sedikit pakai inilah ya, pakai daring gitu, pakai online. Dan latihan di rumah. Maaf Bu, di saya agak putus-putus suaranya. Atau di saya aja ya. Siap ya, kita mulai belajar ya. Siap ya, minasang? Deska, daijoubu? Ya. Kalau dia main bagaimana? Kalau misalnya minasang nanti nanti ada siaran ulangnya di YouTube. Jadi kalau misalnya aduh belum ngerti, ini kita bisa lihat siaran ulangnya nanti di YouTube. Hai, Suzuki Masho. Nah, sekarang perkenalan bahasa Jepang. Apa yang hari ini akan kita perkenalkan? Ini masih secara Jepang. Aksara bahasa Jepang, hiragana, katakana, dan kanji. Kemudian yang kedua, kita berlatih beberapa kosakata yang sering kita dengar. Mungkin ada yang dengar di TV, mungkin ada yang dengar di atau membaca di manga, atau misalnya mendengar di lagu enggak sih? Atau mendengar ya kosakata-kosakata yang relatif mungkin familiar. Yang ketiga, kita akan berlatih cara perkenalan diri dalam bahasa Jepang tentunya. Dan yang keempat, kita akan berlatih sedikit kalimat sederhana untuk awal pelajaran ini. Hai, deg-degan enggak? Enggak apa-apa. Yang pertama ini sekarang aksara Jepang. Nah, ada berapa macam huruf dalam bahasa Jepang? Hiragana, ada 3 ya, hiragana, sebetulnya bukan 3 sih, tapi yang ini di sini ada 3 dulu, hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana dan katakana itu kalau digabungkan itu seringkali disebut sebagai huruf kana. Disebut juga sebagai huruf kana. Jadi kalau misalnya disebut huruf kana berarti hiragana dan katakana. Nah, ini semuanya beda-beda ya minasang hurufnya. Hiragana berbeda, katakana berbeda, kanji juga berbeda. Hiragana itu biasanya dipakai untuk kata-kata yang asli bahasa Jepang. Kalau katakana itu biasanya dipakai untuk kata-kata serapan atau dari bahasa asing, atau juga untuk menekankan suatu kata dalam kalimat. Kalau misalnya dalam bahasa kita itu mirip seperti italik. Kalau misalnya kita ingin menekankan kata ini, kita pakai italik, gitu, italik. Kalau misalnya di bahasa Jepang biasanya suka juga pakai katakana. Kemudian ada kanji. Kanji itu sebetulnya adalah simbolisasi atau ideogram. Jadi satu kanji itu memiliki maknanya masing-masing. Selain hiragana, katakana, dan kanji, ada juga huruf lain yang dipakai dalam satu kalimat dalam bahasa Jepang, yaitu huruf yang kita pakai sehari-hari, Romawi, huruf Romawi, disebutnya huruf Romaji.
Dan kadang-kadang juga ada furigana. Furigana itu huruf hiragana yang ditulis kecil di atas huruf kanji. Tujuannya untuk membantu membaca huruf kanji. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya nih, ada contoh kalimat seperti ini. Watashi wa del no komputa o skaimasu. Nah, ini hurufnya macam-macam nih minasang. Watashi itu hurufnya kanji. Yang warna biru itu kanji. Kemudian wa atau ha hiragana. Yang warna kuning ya, yang warna kuning itu hiragana. Kemudian del kita tahu ya itu huruf Romawi disebutnya romaji. Kemudian no huruf hiragana, komputa yang warna hitam itu ditulis menggunakan katakana. Kemudian ada lagi warna kuning, hiragana lagi. Kanji lagi warna biru, kuning lagi hiragana. Aduh kayaknya pusing ya, tapi kalau ini mungkin masih mix gitu ya, tapi memang kenyataannya kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang itu bisa situasinya seperti ini, di mana ada hiragana, kanji, Romawi itu dalam satu deret kalimat, satu deret kata-kata atau satu kalimat. Gitu. Nah, nanti kita pelajari satu-satu mulai dari hiragana dulu. Kalau misalnya yang belum mengenal hiragana, nanti bisa ikut kelas hiragana. Seperti apa huruf hiragana itu dan katakana? Secara apa? Secara ininya, secara mungkin masih agak susah membedakan. Tapi kalau huruf hiragana yang sebelah kiri itu bentuknya cenderung lengkung-lengkung ya dia. Bentuknya agak lengkung-lengkung. Nah, hiragana ini konon dulu asalnya itu pada zaman dulunya itu pada Jepang di masa lalu, masa Meiji kalau nggak salah, atau sebelumnya ya saya agak lupa. Tapi dulu itu kan orang Jepang itu belajar kanji import dari Cina. Nah, kemudian mereka itu mengadaptasi kanji ke dalam bahasa Jepang. Artinya ada kata-kata yang ada kanji-kanji yang mereka sesuaikan bacaannya dengan bahasa Jepang. Tapi pada saat itu hanya laki-laki yang boleh belajar kanji, perempuan itu nggak boleh. Nah, perempuan itu untuk bukan menukar untuk menuliskan kata-katanya tidak dalam bahasa kanji tapi dipakai huruf hiragana. Katanya sejarahnya seperti itu, konon sejarahnya seperti itu. Jadi ini adalah huruf hiragana dipakai untuk menulis kata-kata dalam bahasa Jepang. Huruf katakana yang sebelah kanan, yang warna biru itu punya kecenderungan bentuknya itu tegas, ya, agak lurus, tegas. Nah, kalau huruf katakana ini dipakai untuk kata-kata asing. Jadi misalnya kalau nanti minasang menulis nama, kan itu bahasa asing, itu harus pakai katakana. Misalnya saya Rizka namanya, ya saya nulisnya harus pakai katakana, tidak boleh pakai hiragana. Begitu juga kata-kata yang zaman sekarang ya, misalnya komputer, atau misalnya smartphone, atau internet, itu kata-kata sapaan bahasa asing ditulisnya memakai hiragana. Jumlah hiragana ada 46 huruf, katakana ada 46 huruf. Jadi nanti kalau belajar hiragana dan katakana kurang lebih ada 96 huruf. Aduh banyak pusing nih Rizka Sensei. Oh tenang aja, kita nggak belajar langsung set gitu 96 huruf, kita belajar tahap demi tahap. Memang seperti itu, belajarnya ada tahapan-tahapannya dalam mempelajari huruf-huruf bahasa Jepang. Hai, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira minasang? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang huruf-huruf? Ibu. Kenapa? Ya, siapa? Kenapa bukan satu macam aja gitu? Kenapa Bahasa bukan Jepangnya satu itu. macam? Iya. Iya. Aduh, saya kalau di protes, saya juga protes gitu dulu Pak sama sensei saya. Sensei kenapa sih nggak satu huruf saja? Ternyata nanti kalau kita sudah membuat kalimat, itu kalau itu hiragana semua, atau ini kita malah agak pusing Pak. Karena huruf kalimat dalam bahasa Jepang itu tidak pakai spasi, dia ditulis terus gitu ya Kak, tidak seperti bahasa Indonesia dia tidak pakai spasi. Jadi pada saat hurufnya itu satu, semuanya sama, kita justru bingung ini huruf berhentinya di mana gitu. Seperti itu sih sebetulnya kalau dari sudut pandang ini ya, sudut pandang maksudnya yang sudut pandang kalimat bahasa Jepang. Ya, kalau misalnya itu ya kalau
karena itu memang sudah sudah dari sananya gitulah ya mungkin ya. Kalau kanji semua nanti seperti bahasa Cina. Terus yang seperti tadi sejarahnya tadi, ada sejarahnya karena pada waktu itu tidak semua orang bisa belajar kanji sehingga dibuatlah hiragana. Dan kita sekarang mengikuti sistem yang sudah dibuat dari zaman dahulu. Hai, siapa tadi kayaknya ada lagi yang mau bertanya? Huruf Latin 26 alfabet. Kalau huruf Jepang 96 ya? 46 hiragana, 46 katakana. Jadi nanti total 90. Tapi jangan difikirkan begitu Pak, karena nanti aduh terlalu banyak gitu. Kita akan belajarnya sedikit demi sedikit, lupakan dulu yang lain, tapi yang fokus pada yang nantinya hurufnya kita fokuskan pada huruf yang sedang kita pelajari. Tahap-tahapnya seperti itu. Okay. Oh iya, juga nanti teman-teman akan dikasih modul ya, modul tentang modul huruf-huruf ini hiragana katakana untuk sambil latihan nanti di rumah. Hai, ada lagi? Ada lagi kah yang mau bertanya? Iya, Pak Weli. Ya. Ibu, jadi kalau dalam kalimat Jepang itu, jadi tulisan itu hurufnya campuran ya, Bu? Bisa campuran begitu ya, Bu? Ada hiragana, romaji, ada katakananya, begitu ya, Ibu? Iya, betul. Betul, akan bisa seperti itu. Tapi karena kita ini saat ini sedang belajar kelas dasar, nanti pun akan menyesuaikan. Jadi kalimatnya mungkin baru hiragana dulu. Nanti kalau udah belajar katakana, ditambah lagi sedikit katakana. Atau kalau misalnya di tengah suatu kalimat ada katakananya, pasti senseinya akan membacakan. Karena waktu itu kita belum belajar itu gitu kan ya. Tapi nanti senseinya akan membantu. Jadi itu ada step-stepnya Pak nanti. Kita akan mulai dari hiragana dulu nanti ya, maksudnya nanti sesudah ada kelas hiragana. Hai. Banyak Ibu Rizka. Sama-sama Pak Weli. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Hai. Mizutani Sangnya belum adakah Pak Afdal? Belum ya? Belum nih, belum ada Pak. Kalau belum. Hai. Ya kalau belum kita lanjut lagi sambil ini ya. Di sana dulu nak, punten nak. Maaf kepencet. Hai. Sekarang yang tahap kedua kita belajar sedikit kosakata. Yuk kita maaf. Ini jadi. Kita belajar kosakata. Masih kelihatan kan ininya? Masih kelihatan screen-nya masih kelihatan? Masih kelihatan. Hai. Ya, kita belajar kosakata. Kita belajar beberapa kata-kata yang barangkali oleh rekan-rekan semua sering terdengar gitu ya, atau sering ditemukan dalam bahasa Jepang. Misalnya, kita masih pakai ini ya, masih pakai huruf Romawi. Misalnya ini, Ohayo gozaimasu. Suka sering mendengar Ohayo gozaimasu. Saya kalau kalau misalnya lagi kirim WA itu suka tulis Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu itu artinya selamat pagi, selamat pagi. Nah, yang kedua, konnichiwa. Konnichiwa pasti sering dengar mungkin ya. Konnichiwa itu artinya kurang lebih selamat siang, biasanya dipakai dari siang sampai ke ya sore-sore seperti sekarang ini masih disebut Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Arigatou gozaimasu yang nomor 3. Tahu kan ya apa arigatou gozaimasu? Terima kasih. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Kalau misalnya kita ke sekarang kan banyak gitu ya resto-resto makanan Jepang gitu, kita suka kalau misalnya kita keluar dari resto suka bilang arigatou gozaimasu gitu kan. Nah, itu artinya terima kasih. Kalau datang suka ada kata-kata irasaimase. Irasaimase itu artinya selamat datang. Yang keempat ada kata-kata sumimasen. Sumimasen itu kalau misalnya bahasa Indonesia seperti maaf atau
permisi, gitu. Ya kita sama-sama ucapkan ya minasang. Ikut latihan mengucapkan. Yang nomor 1, Ohayo gozaimasu. Hai minasang dozo. Silakan diucapkan. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai, ada berdua ya. Kurang keras nih kayaknya. Hai, mau ikai. Harus ada ini ya, harus ada semangat sedikit. Ohayo gozaimasu. Hai, Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Hai. Ini desu ne. Ja, nih Bang, nomor 2. Konnichiwa. 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 Hai. Ja mo ichido onegai shimasu. Hai, dozo. Konnichiwa. 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 Hai, arigatou gozaimasu. Ya, sekarang nomor 3. Arigatou gozaimasu. Arigatou Arigatou gozaimasu. gozaimasu. Hai. Yang keempat, sumimasen. Sumimasen. Hai. Kira-kira ingat nggak ini artinya? Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Arigatou gozaimasu, terima kasih. Sumimasen itu permisi atau maaf. Sekarang saya sebutkan bahasa Indonesianya, minasang sebutkan bahasa Jepangnya. Ingat nggak ya tadi yang ada 4 itu? Coba ya. Selamat siang. Konnichiwa. 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 Hai. Permisi. Sumimasen. Sumimasen. Hai. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Permisi. Sumimasen. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Selamat siang. Konnichiwa. Selamat pagi. Ohayo Ohayo gozaimasu. gozaimasu. Permisi. Sumimasen. Terima kasih. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Hai, ini desu ne. Tambah ya. Tambah lagi kata-katanya. Hai, ini sering dipakai juga nih ya. Watashi. Watashi artinya saya. Kalau orang Jepang itu saya nunjuknya hidung, bukan ke dada. Kita kan kadang-kadang ke dada ya. Kalau orang Jepang. Ibu Rizka, maaf. Hai. Pak Enal ada bertanya tadi. Gimana? Tadi Pak Enal bertanya kalau jawaban misalnya arigato, jawabannya apa begitu? Oh gitu. Misalnya ada yang bilang terima kasih gitu ya. Kalau kita kan jawabannya sama-sama gitu ya. Kalau misalnya ada yang jawab arigato gitu, jawabannya do itashimashite. Do itashimashite. Hai, ishoni yarimashou. Do itashimashite. Hai, do itashimashite. Hai, do itashimashite. Agak. Hai, ja mo ichido onegai shimasu minasang. Do itashimashite. Hai, satu kali lagi. Do itashimashite. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, saya belum memasukkan ya itu. Mungkin nanti sensei lain mudah-mudahan ini ya bisa dimasukkan ke dalam kata-kata baru nanti. Baik, Suzuki Masyo. Sekarang belajar kata-kata ini. Watashi. Watashi itu saya. Saya, menurutnya kalau orang Jepang itu ke hidung. Kalau kita kan ke dada atau ke ini ya. Watashi. Yang kedua, anata. Anata itu Anda, kamu. Anata. Yang ketiga, anohito atau anokata itu untuk orang ketiga. Orang itu, dia gitu ya maksudnya, tapi disebutnya orang itu. Anohito, kalau yang halusnya lebih formal, anokata. Yang keempat, kalau kita menyebut nama orang, kita belakangnya wajib. Tidak boleh tidak, harus pakai sang. Jadi misalnya saya menyebutkan nama Pak Weli, harus Weli sang. Nama Yamada, Yamada sang. Nama Pak Ainal Mukrim, harus Ainal sang. Jangan lupa kalau menyebutkan nama selain diri kita sendiri, kita harus menambahkan sang di belakangnya. Itu untuk panggilan
kepada orang Jepang atau pada saat orang Jepang memanggil kita juga. Hai, kira-kira ingat watashi, watashi saya. Ayo kita ucapkan sama-sama watashi. 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 Kurang satu kali lagi watashi. 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 Anata. Anata. Anohito. Anohito. Hai. Yamada-san. Yamada-san. Hai. Anokata. Anokata. Hai. Kira-kira ingat artinya? Watashi, saya, anata, Anda atau kamu, anohito atau anokata, dia atau orang itu, kemudian nani nanisang, nani itu titik-titik ya maksudnya, nani nanisang itu pakai nama orang belakangnya harus sang. Nah sekarang saya sebutkan bahasa Indonesianya, teman-teman menyebutkan bahasa Jepangnya. Kalau saya sebutkan nama harus memakai sang belakangnya. Hai, saya. Watashi. Hai, dia. Anata. Dia. Orang itu. Anohito. Ya. Anda. Anata. Saya. Watashi. Yamada. Yamada-san. Hai. Anda. Anata. Orang itu. Anohito. Hai. Kira ingat anokata juga boleh. Hai. I desu ne. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Hai. Permisi. Iya. Anohito. Anokata. Ya. Yamada. Yamada-san. Terima kasih. Arigatou Gozaimasu. Hai. I desu ka? Sudah siap maju lagi? Chotto muzukashi. Oboeru no ga muzukashi. Mengingatnya yang muzukashi. Mengingatnya yang muzukashi. Iya. Memang kan ini baru awal-awal ya, kita nanti akan pelan-pelan menambah justru Tantangan ya. Iya, tantangan. Jadi hari ini kalau misalnya minasang baru belajar dari 0, itu sudah tambah 9 suku kata. Dari tadi 4. Tadi 4, sekarang 5 ya. Anohito, anokata, watashi, anata, nama. Jadi kira-kira 9 suku kata. I desu ka? Ibu Rizka, tanya lagi, Ya, boleh. kalau untuk dia laki-laki perempuan tuh nggak ada ininya ya, perbedaan ya? Nggak ada, ya, nggak ada. Tapi ini kalau yang di dalam ini kan sekarang kita pakainya anohito atau anokata. Ini nggak ada. Cuma nanti kalau misalnya kita maju lagi, itu ada. Kalau dia untuk laki-laki itu kare, kalau dia untuk perempuan itu kanojo. Nanti kita ketemu mungkin agak sedikit maju lagi di bab. Iya. Kalau yang untuk sekarang itu sebetulnya lebih ke orang itu gitu ya, orang itu anokata, atau kadang-kadang kita dia, beliau gitu ya. Kalau anohito itu dia, orang itu. Kalau anokata itu beliau, kalau bahasa Indonesia. Hai. I desu ka? I desu. Hai, Suzuki Masho. Sekarang. Ide-suka artinya siap ya? Gimana? Ide-suka artinya apa? Arti ide-suka itu apa? Aduh, kalau Rizuka saya namanya nama bahasa Indonesia, Pak. Rizuka. Cuma saya pernah kan gini, kalau nama saya dalam bahasa Indonesia itu tulisannya Rizka, R-I-Z-K-A. Tapi bahasa Jepang itu tidak mengenal konsonan tunggal. Jadi dia itu adanya itu suku kata. Sehingga suku katanya itu tidak seperti kita B, C, D gitu, bukan seperti itu, atau K, K, T, bukan gitu, tapi kaki kukeko, sasi suseso, tachitsu teto gitu, suku kata jadinya. Nah karena ada pelafalan suku kata itu, nama saya yang tadinya Rizka, cuman R-I-Z-K-A, kalau dilafalkan dalam bahasa Jepang
itu menjadi rizuka karena tidak ada Z tapi adanya zu. Semacam itu. Saya namanya itu sebetulnya nama Indonesia. Rizuka ya. Rizka atau kalau bahasa Jepang itu Rizuka. Hai. Nanti belajar itu di hiragana, di pelajaran hiragana. Minasang mau ya ikut kelas hiragana ya. Ini kemarin kan tidak diumumkan, tapi ternyata wah kayaknya ini perlu nih kelas hiragana, jadi kita adakan. Hai. Yang ketiga nih perkenalan. Wah perkenalan. Tadi sebetulnya kita sudah berkenalan ya, tapi sekarang berkenalannya inginnya dalam bahasa Jepang. Kita sedang latihan belajar bahasa Jepang. Siap ya minasang? Hai. Ja, perkenalan itu biasanya kan kita bilang misalnya selamat pagi, selamat siang, terserah apa aja ya. Misalnya konnichiwa, konnichiwa, selamat siang. Nah terus ada kata-kata hajimemashite. Hajimemashite itu kurang lebih artinya perkenalkan. Watashi wa, saya, titik-titik des. Namanya siapa misalnya? Saya Rizka des. Watashi wa Rizka des. Kemudian tadi misalnya ada tempat tinggal Bandung. Watashi wa Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu itu sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya diartikan secara harfiah ininya arti katanya itu kurang lebih silakan Anda mohon Anda bersikap baik terhadap saya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita tidak lazim ya pakai itu. Kita kan biasanya kalau kalau sudah kenalan nama alamat gitu ya, misalnya alamat juga jarang. Saya Rizka dah aja gitu kan ya. Kalau bahasa Jepang ada belakangnya dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, kita bareng-bareng dulu ya. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Hajimemashite. Hajimemashite. Hai. Watashi wa nani des. Nani itu titik-titik ya, kita pakai itu dulu. Watashi wa nani des. Watashi wa nani des. Sekali lagi. Watashi wa nani des. Watashi wa nani des. Hai. Nani karakimashita. Nani karakimashita. Karakimashita. Nani karakimashita. Nani karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, bisa nggak ya? Bisa ya? Hai, jadi saya contohin dulu ya. Nanti saya minta teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri sekali lagi dalam bahasa Jepang. Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Rizka des. Bandung karakimashita. Kalau yang dari Jakarta, Jakarta karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. I desu ka? Bisa ya? Bisa dong. Hai, coba dulu. Siapa? Ada yang mau coba duluan? Ya, Pak Inal Mukrim, silakan. Watashi wa Inal Mukrim desu. Desu harus disebut. Iya, sebut dari pertama Pak, dari awal, dari konnichiwa, hajimemashite. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa desu karakimashita. Oh, bentar. Watashi wa, Bapak sebutkan nama Bapak, watashi wa Ainal des gitu misalnya, atau kan ada ini maksudnya nama diisi nama. Desu tersebut, watashi wa des, gitu. Watashi, misalnya kalau saya watashi wa Rizka des, ya disebutkan desnya. Watashi wa desu, arti desu apa? Des itu sebetulnya apa ya? Tidak ada arti spesifik dalam bahasa Indonesia, tapi itu menyatakan kalimat itu selesai, di situ kalimat positif. Jadi itu semacam to be ya, kalau bahasa bukan to be sih, apa ya? Di dalam bahasa Inggris juga nggak ada sih, tapi itu adalah menandakan kalimat itu kalimat positif, des. Selesai gitu kalimatnya. Kalau wa itu apa? Watashi wa yang terakhir. Wa di sini adalah partikel, tapi di sini kita belum membahas partikel. Kita latihan dulu menggunakan kalimat nani watashi wa nani des. Nani di sini diganti dengan nama kita.
untuk memperkenalkan diri kita. Jadi kalau saya itu watashi wa Rizka des. Saya adalah Rizka. Oh, ini nggak ada artinya ya, jadi agak bingung. Nanti belum. Watashi wa Rizka des. Saya adalah Rizka. Gitu ya. Oke. Hai. Terus nani karakimasta. Itu maksudnya tempat tinggalnya di mana. Karakimasta, misalnya saya Bandung karakimasta. Saya berasal dari Bandung. Gitu. Bapak dari mana? Jakarta. Karakimashita. Jadi Jakarta. Hai. Apa ya? Hai. Hai. Iya betul. Jakarta karakimasta. Iya betul. Hai, Jakarta karakimashita. Karakimashita itu artinya saya tinggal di Jakarta gitu ya. Saya datang dari datang dari Jakarta. Karakimashita itu datang dari Jakarta gitu ya. Oke. Hai. Iya. Kemudian yang terakhir Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Ii desu ne. Hai, coba lagi sekarang Faisang. Faisang imasu ka? Imasu. Hai, Faisang. Dozo. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Fai desu. Indonesia no Jakarta kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ii desu ne. Hai, tadi Faisal, mungkin Faisal sudah pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya ya, jadi menyebutkan tadi Indonesia no Jakarta des, itu nanti kita belajar, tapi maksudnya Jakarta, Indonesia bagian Jakarta gitu. Karakimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Coba lagi siapa ya? Siapa yang mau mencoba? Siapa? Firta-san, imasu ka? Firta-san. Firta-san belum? Dozo yoroshiku itu apa artinya, Bu Rizka? Dozo yoroshiku onegai shimasu itu kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak spesifik, tidak ada arti padanannya, itu agak sulit ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu artinya kurang lebih silakan berlaku atau silakan berlaku baik kepada saya gitulah. Silakan berbaik kepada saya. Gitu. Kalau di Indonesia kan nggak lazim ya kita ini ada nggak? Mungkin kalau dalam bahasa daerah ada nggak ya? Saya nggak itu. Tapi kurang lebih artinya ya? Gimana? Anggap rumah sendiri gitu. Ya mungkin ya itulah menyatakan bahwa ya sok aja silakan ramah tamah gitulah terhadap saya gitu. Artinya mungkin gitu ya ungkapannya anggap rumah sendiri. Ya. Hai, tadi Firta-san nggak ada ya? Shifa-san imasu ka? Ada. Shifa-san mau coba? Boleh. Hai, dozo. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Shifa desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Shifa-san. Bandung kara kimashita. Watashi to onaji desu. Arigato. Hai, coba lagi siapa? Pak Weli. Weli-sang. Pakai sang nggak apa-apa ya Pak? Supaya membiasakan diri. Pak Weli atau Weli-sang. Hai. Kita coba ya. Saya. Hai. Dozo. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Weli desu. Jakarta kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Ya, bagus Pak Weli-sang. Pak Weli-sang jadi saya double-double. Nggak apa-apa. Hai, arigatou gozaimasu. Maaf, Ibu Rizka, saya mau nanya, sebenarnya onegai atau onengai? Kalau onegai sama onegai itu sebetulnya aksen ya, aksen. Dua-duanya boleh. Kalau udah sering mungkin lebih naturalnya yang seperti yang Pak Weli tadi. Saya sendiri jarang-jarang bisa seperti itu. Jadi saya pakainya onegai sih Mas. Tapi kalau onengai itu bisa juga aksen, itu aksen dalam bahasa Jepang. Hai, arigatou gozaimasu. Siapa lagi? Ii desu ne. Yoku oboetemasu ne. Ini apa? Mengingat dengan baik. Hai, Suzuki Masyo. Kita lanjutkan. Hanatas Nimsang. Imasu ka? Hai. Hai, Hanatas Nimsang. Yattemi mashou ka?
Ya, ini apa? Mau Coba. coba? Boleh. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Hana desu. Bogor kara kimashita. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Hai, suzukimasho. Hai. Faiz-san, Faiz-san imasu ka? Imasu. Faiz-san. Iya, ada. Oh, Faiz-san semangat ya. Faiz-san. Hai, Faiz-san dozo. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Faiz desu. Bogor kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, suzukimasho. Ozora-san. Ozora-san imasu ka? Hai. Hai, Ozora-san, yatte mimashou ka? Mau coba? Boleh. Hai, harus berani. Hai. Dozo, Ozora-san. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Ozora desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Arigatou gozaimasu, Ozora-san. Satu lagi kayaknya yang belum ya. Salsabila-san. Imasu ka? ya. Hai, Salsabila-san, ayo coba. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Sarusa desu. Jakarta kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Salsabila-san. Firta-san, imasu ka? Udah ada belum ya Firta-san? Belum. Siva-san tadi sudah? Siva-san sudah belum ya? Belum. Sudah? Belum? Ada yang belum? Sudah. Gazi-san, Gazi-san belum. Ya, siapa? Gazi ya? Iya. Hai, dozo, Gazi-san. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Gazi desu. Jakarta kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, ii desu ne. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Sudah semua? Dani-san. Dani-san sudah? Dani-san sudah belum ya? Dani-san imasu ka? Nggak ada? Atau sudah tadi ya? Hai, kalau nggak ada lagi kita lanjut sedikit lagi. Masih ada 30 menit ya, tapi tidak apa-apa, kita masih ada latihan. Hai. Jadi gitu ya, rekan-rekan kalau perkenalan pertama, konnichiwa, hajimemashite. Hajimemashite itu kurang lebih perkenalkan. Watashi wa Rizka desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu satu set gitu ya kayaknya. Sepertinya seolah-olah seperti lengkapnya seperti itu. Hai, ii desu ka? Jadinya kalau misalnya kita memulai perkenalan tadi sudah ya tadi juga sudah sedikit dijelaskan kalimat-kalimatnya seperti ini. Selamat siang, perkenalkan saya adalah Rizka, saya datang dari Bandung. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Rizka desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Seperti itu. Ii desu ka? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Bu Rizka, kalau ides itu apa Ibu? Itu tadi maaf. Ya, saya kan dari tadi banyak bilang ideska gitu. Kalau itu sebetulnya ada dua macam pengertian ya, tergantung intonasi. Kalau misalnya saya tadi bilang ideska gitu, jadi artinya kurang lebih sudah cukup atau belum gitu. Ideska sudah cukup atau belum. Tapi kalau saya bilang idesu dengan raut muka dan intonasi yang sedikit dingin gitu ya, idesu itu artinya cukup, saya sudah tidak mau lagi, seperti itu. Jadi itu ada nuansa-nuansa yang berbeda. Tapi kalau yang saya ucapkan saat ini itu adalah sudah cukup, sudah mengerti gitu, sudah cukup, sudah mengerti gitu. Hai. Ya, Suzuki Masho. Tadi yang keempat adalah, belum sampai yang keempat. Sudah sampai keempat ya. Nah, belum. Apa nih? Bukan. Oh, ini kalimat sederhana. Kelihatan ya, minasang? Nggak perlu saya besarkan lagi.
Ini kadang-kadang suka kelihatan. Tadi kan ada bentukan kalimat ya. Watashi wa nani nani desu. Saya adalah Rizka gitu misalnya. Nah, ini bentuk kalimat watashi wa titik-titik des itu belakangnya des itu menunjukkan kalimat itu adalah kalimat positif. Kalimat positif, kalimat pernyataan positif. Watashi wa titik-titik des itu adalah kalimat negatif. Nah, kalau mau bilang kalimat negatifnya gimana? Saya bukan Rizka gitu misalnya. Kalau saya bukan Rizka itu pakainya dewa arimasen. Jadi kalau misalnya saya mau bilang saya bukan Rizka, itu saya harus mengatakannya watashi wa Rizka dewa arimasen. Kalau misalnya kalimat positif watashi wa Rizka des, saya adalah Rizka. Kalimat negatifnya watashi wa Rizka dewa arimasen. Saya bukan Rizka. Jadi yang berbeda adalah belakangnya. Yang des itu kalimat positif, dewa arimasen itu adalah kalimat negatif. Nah, kemudian satu lagi adalah kalimat tanya. Misalnya saya mau bertanya, anata wa donata desu ka? Maksudnya di sini adalah siapakah nama Anda? Itu juga yang berbeda adalah belakangnya dan ada kata tanya. Anata wa donata desu ka? Donata itu artinya siapa? Anata wa donata desu ka? Anda siapa atau siapakah Anda? Nah, ujungnya itu desu ka itu menandakan kalimat itu adalah kalimat tanya walaupun tidak pakai tanda tanya. Oh, di sini nggak ada huruf Romawinya ya, maaf saya lupa. Tapi nggak apa-apa, kita ucapkan saja. Misalnya, gimana Pak? Iya. Di sini saya adalah, kan di atasnya ada huruf Jepangnya gitu loh, huruf hiragananya. Ya, saya udah pelajari S itu kan satu bentuk sendiri, A sendiri, ya, Y sendiri. Tapi kalau di sini sepertinya ada cuma 3 huruf gitu. Gimana ceritanya itu? Ngerti nggak pertanyaan saya? Gimana? S ini bukan kan di sini saya adalah bukan terjemahan huruf Jepang di atas itu, bukan? Iya. Saya adalah titik-titik terdiri. Saya adalah titik-titik. Di atasnya kan ada tulisan Jepang itu, tulisan hiragana. Betul. Yang setahu saya pelajari, ya, A itu bentuknya sendiri, S itu bentuknya sendiri juga, ya kan? Nah, di sini untuk saya adalah cuman ada 3 huruf gitu. Oh, gitu. Kayaknya nggak sinkron sama otak saya itu. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu misalnya ini mungkin maksud Bapak begini, itu kan kata-kata saya itu 4 hurufnya 4. Tapi kenapa bahasa Jepang hurufnya cuma 3 gitu ya? Mungkin seperti itu. Ya, betul. Ya. Betul. Nah, itu karena kalau bahasa Jepang itu dia pemisahannya bukannya berdasarkan huruf konsonan dan huruf vokal. Kalau saya kan itu konsonan, vokal gitu kan. Tapi kalau huruf Jepang itu pakai kosakata, pakai suku kata. Satu huruf itu mewakili satu suku kata. Karena suku kata saya dalam bahasa Jepang itu tadi sudah kita pelajari adalah watashi, wa-ta-shi. 3 kan? 3 suku kata, maka pada saat ditulis dengan hiragana itu hanya 3 huruf. Wa-ta-shi. Jadi tidak ditulis S sendiri atau A sendiri, Y sendiri, bukan terdiri dari 4 huruf. Oh gitu, watashi. Ya, bukan dari kata saya ya, watashi. Watashi, ya, oke, baru ngerti dah. Watashi. Oh iya. Ya, ngerti. Lanjut. Ngerti? Ya, siap Pak. Sebentar saya kasih Romawinya dulu karena tadi nggak ada Romawinya. Hai, kita baca sama-sama ya. Ini kita ganti saja titik-titiknya. Hai, Pak Weli ya. Dani. Oh, Dani. Dani Dani sama. Ya, lagi join tadi, masih di kantor, masih ramai tadi.
Oh iya, gimana Pak? Gimana? Itu kalau saya nyebut apa, watashi wa dewa arimasen itu kalau wa itu belakangnya wa itu tapi di hiragana terlihat ha itu memang usually kamunya kayak gitu ya memang ya, watashi ha gitu. Hai, sudah bisa baca hiragana ya Pak? Ya beberapa sudah. Ya sedikit. Iya betul. Kalau di dalam hak yang di dalam kalimat ini itu haknya bukan sebagai huruf tapi sebagai partikel. Wa ya maksudnya. Wa di sini adalah partikel. Partikel wa itu dituliskan dalam huruf H kalau dalam bahasa Jepang. Walaupun dia ditulis dalam bahasa Jepang H, tapi nanti dia dibacanya harus wa. Begitu Pak. Ini juga sama yang dewa arimasen. Ini kan kalau hiragana itu DH arimasen, tapi dia tidak dibaca DH arimasen. Itu dibacanya dewa arimasen. Memang ada beberapa huruf ada dalam partikel atau dalam kosakata itu nanti bacanya tidak sesuai dengan hurufnya, tapi nanti bisa kita belajar itu sambil nanti kita membiasakan diri bahwa kalau kosakata ini nanti dibacanya harus seperti ini. Begitu. Wakarimashita. Hai, ini kita pakai siapa ya? Faisang aja lah. Faides misalnya gitu ya. Watashi wa siapa tadi ya? Salsa. Dewa arimasen. Misalnya gitu. Anata wa donata desu ka? Hai. Sekarang kita baca sama-sama ya. Hai. Yang pertama, watashi wa fai desu. Hai, dozo minasan. Watashi wa fai desu. Watashi wa fai desu. Saya adalah fai. Watashi wa salsa dewa arimasen. Hai, dozo. Watashi wa salsa dewa arimasen. Artinya saya bukan salsa. Hai. Anata wa donata desu ka? Donata desu ka? Hai, anata wa donata desu ka? Hai. Coba nggak ya? Hai. Tanya. Gimana ya? Boleh Pak? Boleh siap-siap. Gimana Pak? Saya adalah itu kan watashi wa, watashi 3 huruf ya. Di atas itu hiragananya udah kelihatan jelas. Itu setelah watashi wa setelah wa itu ada lagi huruf yang ini nih, yang satu berdiri satu wa. Bukan ini ya, ini. Yang ketiga, yang keempat ya. Itu. Ya. Kenapa itu masuk? Itu apa artinya itu? Itu wa kalau saya lihat. Itu dibacanya wa di sini adalah sebagai partikel. Partikel yang kalau di bahasa Indonesia diartikan sebagai adalah. Mungkin ada kasus-kasus yang itu artinya tidak adalah, tapi secara umum ini diartikan sebagai adalah. Ini sebagai partikel. Kalau bahasa Inggris itu seperti is, are, am, gitu Pak. I am, gitu kan, ada M-nya. M-nya apa sih bahasa Indonesia? Aduh, susah, nggak ada pada ininya. Tapi ada huruf itu harus kata itu harus masuk. Demikian juga dalam bahasa Jepang, partikel itu harus ada. Watashi fai desu, misalnya gitu, itu oke, mengerti, tapi secara gramatikal, secara susunan kata itu ada yang kurang, yaitu kurang partikelnya. Watashi wa fai desu. Oke. Hai. Ii desu ka? Hai. Ya. Hai. Ya. Maju lagi ya, sedikit lagi, masih ada 10 menitan. Sekarang kita belajar kata-kata lagi nih. Gakse. Gakse itu artinya siswa. Daigakse. Daigakse itu artinya mahasiswa. Ini ada gambar universitas ceritanya, jadi dia adalah mahasiswa. Gakse siswa, daigakse mahasiswa. Sensei adalah guru. Sensei. Sekarang kaisyaing itu artinya pegawai atau karyawan. Gakse artinya siswa. Daigakse artinya mahasiswa. Sensei artinya guru, pengajar. Kaisyaing artinya karyawan atau pegawai. Kaisyaing. Hai. Ja, ishou ni yarimashou. Gakse, dozo.
Gakse. Artinya? Siswa. Mahasiswa. Gakse artinya siswa. Daigakse. Hai. Mahasiswa. Mahasiswa. Dibaca bareng-bareng. Daigakse. Daigakse. Apa artinya apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Sorry ya, maaf ini ada yang kurang. Daigakse artinya mahasiswa. Sensei. Dozo. Guru. Sensei. Sensei. Hai. Sensei. Sensei. I-nya agak tipis. Ada yang menyebutkan, ada yang enggak, tapi tidak disebutkan apa? Sensei. Sensei. Gakse. Gakse. Daigakse. Daigakse. Benarnya kalau tulisannya itu gakuse, tapi kalau misalnya kita katakan itu gakuse kan ini gakuse, tapi kita ngomongnya gakse. Sensei. Kalau gakse murid ya, gakse murid. Ya, murid, siswa. Daigakse mahasiswa, sensei guru, kaishain karyawan atau pegawai. Hai. Karyawan atau pegawai. Sekarang saya sebutkan bahasa Indonesianya, teman-teman sebutkan bahasa Jepangnya. Sensei. Sorry, salah, maaf. Terbalik. Aduh, terlalu semangat. Guru. Sensei. Siswa. Gakse. Gakuse. Karyawan. Kaisei. Mahasiswa. Daigakse. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Hai. Saya. Watashi. Boku. Watashi. Ada yang nyebut boku ya tadi. Sensei. Guru. Watashi. Aku. Saya. Guru. Guru. Sensei. Anda. Anatawa. Gakse. Gakse. Saya. Watashi. Karyawan. Sensei. Ada dua nih. Ayo nanti rebutan. Karyawan apa? Kaishain. Mahasiswa? Daigakse. Ai desu ne. Coba ya, harus dicoba. Sekarang tadi kan nama kan? Kalau tadi kan watashi wa Rizka desu. Sekarang namanya kita ganti jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadi. Ada siswa, ada guru, ada mahasiswa, ada karyawan. Nah, silakan teman-teman berkenalan lagi, tapi dengan kali ini menyebutkan pekerjaannya. Kalau misalnya saya adalah guru, saya bukan murid, berarti saya menyebutkannya watashi wa sensei desu. Watashi wa gakse de wa arimasen. Saya adalah guru, saya bukan murid. Nah, sekarang minasan membuat dua kalimat tersebut sesuai dengan pekerjaan rekan-rekan masing-masing. Kalau yang misalnya, aduh saya ini ibu rumah tangga atau saya pensiun, apa ya? Untuk sementara kita pakai 4 kosakata ini dulu. Gakse, sensei, karyawan. Untuk sementara kita pakai kosakata ini dulu, dimasukkan ke dalam kalimat yang ini. Baik, coba dulu ya. Siapa dulu ya? Coba Faisang aja deh. Faisang dulu, coba. Faisang. Are? Faisang imas. Are? Kiki imas ka, Faisang? Hai. Hai. Watashi wa. Faisang. Hai. Faisang apa pekerjaannya sekarang? Watashi wa. Watashi wa. Misalnya apa? Maaf ya, nggak ada ininya. Watashi wa gakse desu. Watashi wa misalnya sensei dewa arimasen. Faisang,
はい、いいですか？じゃあ、もう一回お願いします。はい。私は学生です。はい。私は先生がありません。Sensei dewa arimasen. Ja arimasen betul sih, tapi ini sekarang pakainya dewa arimasen. Hai, mau ikai, Faisang. 私は学生です。私は先生ではありません。はい、いいですね。ありがとうございます。じゃあ、続きましょう。Siapa ya? Hana-san. Hana-san, imasu ka? Hai. Hai, Hana-san mau coba? Boleh. Watashi wa daigakusei desu. Watashi wa kaishain de wa arimasen. Hai,いいですね。はい、siapa yang mau coba? Pak Aina, Pak Aina. Hai, dozo. Watashi wa daigakusei desu. Hai. Benar nggak? Boleh. Watashi wa daigakusei desu. Terus watashi wa yang bukannya apa? Watashi wa apanya? Yang bukan. Oh. Watashi dua. Watashi wa sensei des gitu ya? Kalau yang bukan dewa arimasen. Oh, aduh. Oh, dewa arimasen. Arimasen. Hai. Watashi wa sensei dewa arimasen. Hai, Gitu. hai, betul. Arigatou gozaimasu. Ja, siapa lagi? Gazi-san, Gazi-san imasu ka? Hai. Hai, dozo. Watashi wa gakusei desu. Hai. Watashi wa shaikai dewa arimasen. Apa maksudnya pegawai? Pegawai itu kaishain. Watashi wa kaishai dewa arimasen. Hai, ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Ja, suzukimasho. Ozora-san imasu ka? Ozora-san. Hai, Ozora-san. Bisa mau coba? Boleh. Hai, dozo. 私は学生です。はい。私は先生ではありません。はい、いいですね。Arigatou gozaimasu. Pak Weli masih ada? Weli-san. Masih, Ibu. Weli-san, imasu ka? Hai, dozo. Mau coba? Ya, kita coba ya. Hai. Watashi wa kaisain desu. Watashi wa gakusei de wa arimasen. Hai, ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Siapa lagi? Dani-san. Dani-san, imasu ka? Hai. Hai, Watashi wa semento kaishain desu. Oh. Watashi wa daigakusei de wa arimasen. Hai, arigatou gozaimasu. Wa kaishain desu. Semento kaishain. Hai, arigatou gozaimasu. Sekarang yang belum siapa ya? Ini kita tinggal berapa lagi? Aduh, 9 menit lagi. Satu lagi deh. Siapa? Faisang. Faisang udah belum? Belum. Ya, Faisang, dozo. Watashi wa daigakusei desu. Watashi wa kaishain de wa arimasen. Hai, ii desu ne. Arigatou gozaimasu. Aduh, masih ada yang belum latihan ya, tapi kita sudah mau menjelang jam 5:30. Kita lanjut saja ya. Sedikit lagi. Jadi hari ini Winasan kita sudah belajar tadi perkenalan diri ya. Perkenalan diri sudah bisa ya mestinya. Konnichiwa, hajimemashite, watashi wa Rizka desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kemudian kita sudah belajar kalimat positif. Nani wa titik-titik, misalnya watashi wa titik-titik des. Des itu positif, kalimat positif. Kemudian kita belajar juga kalimat negatif. Nani wa titik-titik wa nani des. Maksud dewa arimasen. Jadi kalau kalimat negatif itu ujungnya akhir kalimatnya dewa arimasen. Kalimat positif akhirannya des, kalimat negatif akhirannya dewa arimasen.
Kemudian juga kita belajar kalimat tanya. Nani deska, ada K di belakangnya itu menandakan kalimat tanya walaupun tidak ada tanda tanya. Anata wa donata deska, Anda siapa? Ada kata tanya donata yang artinya siapa dan ada deska. Deska itu artinya menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat tanya. Hai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Minasang? Ini ada yang baru ya. Iya, Pak. Ya mungkin nih pertama kayaknya masih kacau anunya. Sayanya nih ya, aduh gawat. Ya. Gimana? Tapi saya yakin lama-lama akan terbiasa. Ya biasalah baru-baru kenal kan kelihatannya seperti ribut. Tapi setelah mengikuti dengan saksama, saya sudah bisa melihat benang merahnya. Ada nggak kira-kira buku pegangan yang kita bisa baca gitu? Ada. Memang ini semua pelajaran ini kita susun berdasarkan buku teks. Saya belum mengenalkan ya, memang nanti saya kenalkan di grup. Kita pakai bukunya Minano Nihongo. Minano Nihongo ini saat ini adalah buku yang banyak dipakai oleh pembelajar bahasa Jepang untuk penutur asing. Maksudnya untuk kita sebagai penutur asing. Buku ini juga dipakai di berbagai lembaga-lembaga belajar atau ada di sekolah juga, di universitas juga ada, tapi secara umum ini banyak dipakai oleh penutur asing secara internasional. Buku ini bisa dibeli secara online, nggak bisa dibeli di toko buku. Kadang-kadang gitu ya, seringnya saya tidak menemukan di toko buku, tapi masih bisa beli secara online. Nanti saya berikan bukunya ini bukunya apa yang menjadi dasar pembelajaran bahasa Jepang ini di WA group saja ya Pak. Tapi ada Nihongo itu apa? Minano Nihongo itu artinya bahasa Jepang milik semua. Bahasa Jepang milik semua. Bahasa Jepang semua. Mina itu artinya semua orang gitu ya. Bahasa Jepang semua orang mungkin lebih ininya. Bahasa Jepang milik semua orang. Bagi semua orang mungkin ya maksudnya. Itu ada dua jilid, ada satu yang full bahasa Jepang, yang satu lagi adalah penjelasan dalam bahasa Indonesianya. Itu adalah buku teks dari Jepang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ada padanan ininya ada buku penyertanya dalam bahasa Indonesia. Nanti saya kasih di grup. Hai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan kepada sensei di kelas yang selanjutnya. Atau kalau misalnya mau diulang pelajaran ini nanti juga ada di YouTube. Nanti kami berikan link dari YouTube tersebut. Hai, sekarang sudah. Rizka Sensei. Rekaman untuk sesi ini nanti ada di YouTube ya? Itu tadi linknya langsung ya? Iya, nanti diberikan linknya. Oke, maksud ya. Arigatou gozaimasu. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, maka ini untuk berikutnya, jadwal minasang berikutnya. Hai. Jadi sesudah ini sekarang hari Kamis ya, jadwal berikutnya adalah Selasa tanggal 11 Oktober bersama para sensei, kemudian Kamis 13 Oktober bersama Bobi Sensei. Cuman karena tadi pesertanya ada yang sudah tahu hiragana dan sebelum tahu hiragana, untuk yang mau belajar hiragana dan saya harapkan juga minasang ikut kelas ini karena kelas ini kita kenal huruf dari pertama kali, itu hadir di hari Jumat. Tanggal 14 Oktober minggu depan jam 16. Itu nanti akan di-update ya di grup jadwal-jadwal dan link-linknya. Untuk yang sudah tahu hiragana. Besok belum ada, Bapak mau ikutan? Iya, belum. Ya, insya Allah mulai minggu depan kita belajar hiragana. Nah, untuk yang sudah mengenal hiragana, kalau misalnya sudah lancar ya dengan catatan sudah lancar, sudah cukup lancar tahu hiragana, misalnya bisa membaca atau katakana, kami juga
bukan menyediakan, boleh ikut sebagai observer di kelas kanji di batch 1. Hanya untuk yang sudah mengenal, sudah tahu, atau sudah bisa lancar hiragana. Kira-kira di sini ada nggak ya? Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya memang berminat, sama juga hadirnya hari Jumat tanggal 14 Oktober. Kita jadi ada bagian yang belajar hiragana, ada bagian yang belajar kanji sebagai observer. Hai, itu jadwal untuk minggu depan. Kemudian kita kenalan dulu dengan pengajar-pengajar kita ya. Jadi nanti Minasang akan belajar bersama Farah Sensei. Farah Sensei itu pernah aktif mengajar di LBB UI sebelum pandemi, kemudian sekarang aktif mengajar di Kapija. Farah Sensei itu pernah juga ikut pertukaran pelajar di Shizuoka University. Farah Sensei akan mengajar Minasang semua nanti di kelas hari Selasa. Kemudian ada Bobby Sensei. Bobby Sensei itu lulusan sastra Jepang dari Universitas Dharma Persada. Sekarang juga Bobby Sensei aktif mengajar baik secara individu maupun kelompok untuk bahasa Jepang. Kemudian saya kalau saya tidak terlalu ini ya, pengalaman bahasa Jepang saya pernah belajar sedikit di Malaysia selama intensif selama 1 tahun. Kemudian saya belajar di Yokohama National University selama 7 tahun. Lama ya, kelamaan belajar kayaknya saya nih Pak. Ya mungkin itu perkenalan sensei-senseinya. Selain itu ada juga sensei-sensei tamu yang lain. Ada sekitar 5 sensei sebetulnya, tapi mudah-mudahan kapan-kapan bisa hadir bersama kita. Sementara ini minggu depan dengan Farah Sensei dan Bobby Sensei. Hai. Sampai jumpa apa bahasa Jepangnya? Sampai jumpa bahasa Jepangnya ini Pak. Jamatane. Jamatane. Hai. Hai Minasang. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Sudah cukupkah untuk pelajaran hari ini? Hai, sudah Sensei. Hai. Sudah, hai. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Minasang tetap semangat kalau bisa sampai di ujung program, itu 3 bulan ke depan ya. Terima kasih atas kehadiran kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan bersama Farah Sensei nanti. Kyo wa ちょっと待ってください。